Karena Anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal 500-600 miliar. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, terus terang saya sangat kaget ya ketika melihat berita ini, yaitu JK sebut modal jadi ketua umum Golkar mencapai 500 hingga 600 miliar. Di sini bahkan juga para pengamat politik memberikan statementnya ya, yaitu jangan-jangan buat suap peserta kongres. Ya, ini sangat banyak sekali loh, 600 miliar untuk menjadi ketua umum Golkar saja. Ini beneran, padahal juga diketahui Pak Yusuf Kalla kan ya dari Golkar ya kalau nggak salah, tetapi malah mengungkap hal yang mengejutkan di sini. Saya berpikir, kenapa ya Pak JK tiba-tiba mengungkapkan yaitu kepengen menjadi ketua umum Golkar ada dana yang fantastis seperti ini, yaitu mencapai 500 hingga 600 miliar. Nah, ternyata di sini yaitu ada berita. Di sini Golkar merapat ke PDIP usai pertemuan Puan Airlangga. Nah, ini jawaban Ganjar. Apakah ini ya yang membuat Pak JK mengungkapkan hal-hal demikian rupa? Menurut saya itu adalah rahasia dapur ya, tidak boleh diungkapkan ya. Kalau misal benar-benar ada uang sebanyak itu untuk menjadi ketua umum Golkar, dan ternyata ya apakah berkaitan dengan yaitu berita Golkar akan merapat ke PDIP? Ya diketahui kan Pak Yusuf Kalla itu secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah itu ya kira-kira sehingga Pak JK mengungkapkan hal tersebut? Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira beritanya memang betul-betul seperti yang tertera di judul ini? Nah, dari sini yaitu JK sebut modal jadi ketua umum Golkar 600 miliar. Di sini dari Kompas, mantan ketua umum Partai Golkar Yusuf Kalla mengungkapkan perlu modal sangat besar untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. JK menyebut perlu modal hingga 600 miliar. Ketua umum Partai Golkar periode tahun 2004 hingga 2009, Yusuf Kalla mengatakan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar dibutuhkan modal 500 hingga 600 miliar. JK menyebut biaya besar untuk menjadi ketua umum tak hanya di Partai Golkar tetapi hampir di semua parpol. Masa sih? Saat ini internal Partai Golkar sedang menghangat usai sejumlah politisi seniornya mendorong digelar Munaslup untuk mengganti ketua umum. Nah, kemungkinan itu juga ya kali ya. Karena Anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal 500-600 miliar. Sangat banyak sekali ya. Waduh. Apa ada korelasinya ya? Tiba-tiba yaitu di sini senior Golkar memanas dan bahkan mendorong digelar Munaslup untuk mengganti ketua umum. Ternyata tiba-tiba ada berita seperti ini, yaitu Golkar akan merapat ke PDIP. Ya bisa jadi itu merupakan bentuk kepanikan ya, akhirnya dibongkar semuanya. Dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih ketika Pak Yusuf Kalla menyebut menjadi ketua umum Golkar itu membutuhkan biaya yang sangat fantastis, yaitu 5 hingga 600 miliar. 600 miliar men. Di sini dari Putra Nusantara, waduh, macam MLM ya. Kan sudah pengalaman, ketika lelah telah menghampiri, roti manis kopi susu mulai tak tersaji gratis. Disitulah sang musang mulai menampakkan dirinya mengejar ayam untuk santap malam. Istilahnya bukan suap, istilahnya diperhalus jadi uang saku dan uang transport. Berarti pernah dong gelontorkan uang sebesar itu? Iya, pertanyaannya berarti Pak Yusuf Kalla katanya sih pernah menjadi ketua umum Golkar. Berarti kan pernah ya menggelontorkan uang sebesar itu ya. Ini juga sangat masuk akal sekali. Emang partai kalau berkuasa ya pasti pemerintahan kotor di mana-mana. Nah, kalau jadi ketua umum PSSI berapa ya? Pengamat kok pura-pura pilon, nyalek aja harus keluar duit banyak. Apalagi jadi ketum partai. Ya seperti itu. Di sini bahkan yaitu ada berita yang waktu lalu ya rame. Bahkan di sini Hasto klaim Golkar, PKB dan PAN siap merapat ke PDIP. Ya kayaknya sih benar. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto mengungkapkan beberapa pihak politik yang hadir dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno memberi lampu hijau akan bekerja sama untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dalam acara tersebut hadir langsung elit Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional
nasional. Pada dasarnya, partai-partai itu memberikan lampu hijau untuk kerjasama yang diundangkan pada saat puncak bulan Bung Karno, ujar Hasto di Rumah Aspirasi pada Sabtu 8 Juli yang lalu. Hasto tak mengungkap sedikit pun petunjuk terkait parpol mana yang akan bergabung dengan PDIP. Ia menjelaskan saat ini pihaknya menghormati proses komunikasi internal yang dilakukan oleh partai politik tersebut. PKB saat ini bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra, sedangkan Partai Golkar dan PAN mengklaim masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Adapun PDIP sudah menggandeng P3, Hanura, dan Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya memang sih, apalagi akan ada pesta demokrasi ya besok pada 2024, yaitu Indonesia akan menentukan calon presiden pilihannya. Jadi di sini memang perlu ya, yaitu otak-atik koalisi di sini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena untuk memenangkan capres masing-masing lah. Di sini memang perlu strategi komunikasi dan lain sebagainya supaya bisa menang pada Pilpres 2024. Ya memang sih, pada waktu lalu memang sangat mengejutkan sekali ketika Pak Yusuf Kalla menyebut ongkos politik jadi ketua umum Golkar bisa mencapai 500-600 miliar. Nah dari sini saya penasaran ya, benarkah Golkar merapat ke PDIP usai pertemuan Puan Airlangga? Nah di sini Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bentuk komunikasi politik jelang pemilu. Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo merespon soal pertemuan tersebut. Awak media bertanya kepada Ganjar soal apakah arah pertemuan tersebut akan berujung pada Golkar bakal mendukung di Pilpres 2024. Ganjar malah menjawab hal itu dengan pertanyaan, "Emang udah?" ucap Ganjar singkat di pos blog Jakarta Pusat pada 29 Juli. Kemudian, Ganjar mengatakan jika memang arahnya demikian maka akan lebih baik. Ya, akan lebih bagus, ucapnya dengan senyum. Di sini diketahui yaitu Puan berkunjung ke kediaman Airlangga di Jalan Tirta Yasa Raya, Jakarta Selatan pada 27 Juli kemarin, sekitar pukul 15. Kedatangan Puan disambut langsung oleh Airlangga. Keduanya tampak berjabat tangan dan saling melempar senyum. Kemudian, pertemuan digelar secara tertutup. Usai pertemuan itu, ada momen Airlangga memberikan bunga berwarna merah dan kuning ke Puan. Airlangga menyebut itu sebagai bunga politik. Kali ini bunga spesial dan ini bunga politik, ujar Airlangga memberikan bunga kepada Puan usai keduanya menggelar pertemuan di kediaman Airlangga, Jalan Tirta Yasa, Jakarta. Nah, apakah yaitu ketika Airlangga memberikan bunga politik itu terjadi deal-dealan ya? Dan bahkan pada saat yang lalu Hasto Kristanto bahkan menyebut yaitu Golkar akan bergabung dengan PDIP yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Ya, kita tunggu saja besok ya. Apakah demikian? Yaitu Golkar, P3 dan PAN akan bergabung ke koalisi dan mendukung Ganjar Pranowo.